Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anakku yang sholih dan sholihah dan selalu kami banggakan, alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita bisa berjumpa kembali dalam rangka tholabul ilmi, mata pelajaran pendidikan agama Islam. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan ilmu yang bermanfaat dan juga dijadikan anak yang solih dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Anak sekalian, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini melanjutkan materi yang lalu yang sudah diajarkan oleh Pak Ustadz sebelumnya, yaitu memahami hikmah zakat, infak, dan sedekah. Alangkah baiknya sebelum kita mulai kegiatan belajar pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak, sebelum kita masuk kepada materi berikutnya, coba kita ingat pelajaran yang lalu tentang pengertian zakat. Zakat menurut bahasa artinya adalah bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat diartikan sebagai sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dan diberikan kepada golongan yang berhak untuk menerimanya sesuai syarat yang ditetapkan. Itu adalah pengertian dari zakat. Secara garis besar, zakat dibagi menjadi dua. Yang pertama ada yang disebut dengan zakat fitrah, dan yang kedua disebut dengan zakat mal. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang muslim yang masih hidup sampai akhir bulan Ramadan dan memiliki bahan makanan yang dimakan untuk esok harinya. Jadi zakat fitrah ini hanya dibayarkan ketika di bulan Ramadan saja. Yang kedua, ada yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta, yaitu zakat yang wajib ditunaikan oleh seorang muslim yang telah mencapai satu nisab dan satu haul dari harta yang dimilikinya. Tentang apa saja harta yang harus dizakati sudah dibahas pada minggu yang lalu. Yang perlu kita ketahui pada pelajaran pada pagi hari ini adalah tentang beberapa istilah dalam zakat. Yang pertama, ada yang disebut dengan muzakki. Muzakki yaitu orang yang menunaikan zakat, baik zakat fitrah ataupun zakat mal. Dapat juga diartikan sebagai orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai satu nisab atau satu haul. Itu yang disebut dengan muzakki. Jadi anak-anak, muzakki itu orang yang membayar zakat. Misalkan kalian datang kepada panitia zakat untuk menunaikan zakat fitrah, maka sampean semua disebut dengan muzakki. Yang kedua yang harus kita ketahui istilah dalam zakat adalah mustahik zakat, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Dalam Quran surat At-Taubah ayat 60 sudah dijelaskan, di situ ada 8 orang yang berhak atau diperbolehkan untuk menerima zakat yang disebut dengan 8 mustahik zakat. Siapa saja beliau? Yang pertama adalah orang fakir, kedua orang miskin, ketiga amil, 4 mu'allaf, 5 ar-riqab, 6 gharim, 7 sabilillah, dan 8 ibnu sabil. Itu adalah 8 orang mustahik zakat. Jadi 8 orang tersebut berhak untuk menerima zakat, baik itu zakat fitrah ataupun zakat mal. Firman Allah dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60 tentang mustahik zakat. إن
إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Yang artinya sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, mu'allaf, untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berhutang, untuk jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan. Sebagaimana kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Berdasarkan ayat tersebut di atas, dapat kita ambil keterangan bahwa orang yang berhak untuk menerima zakat menurut ayat tersebut ada 8 golongan. Yang pertama yaitu orang fakir. Siapa orang fakir? Yaitu orang yang tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan, sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan untuk dirinya ataupun keluarganya. Itu yang disebut dengan orang fakir. Beda lagi dengan yang kedua, orang miskin. Kalau orang miskin adalah orang yang memiliki pekerjaan namun penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dirinya sendiri ataupun keluarganya. Kategori yang ketiga adalah amil yaitu panitia zakat. Orang yang mengurus zakat, yang bertugas untuk mengumpulkan, menghitung, dan membagikan zakat kepada orang yang berhak untuk menerima zakat tersebut. Itu yang disebut dengan amil. Yang keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf adalah sebutan untuk saudara kita dari agama lain yang baru saja mendapat hidayah dari Allah untuk masuk ke dalam agama Islam, yang disebut dengan mu'allaf. Yang kelima, riqab yaitu budak. Jadi bagian zakat ini bisa diberikan untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya agar ia tidak menjadi budak lagi. Namun pada saat ini Bapak kira budak dan hamba sahaya ini sudah tidak ada lagi. Budak ini ada dulu ketika zaman jahiliyah dan pada zaman awal permulaan Islam, karena Islam melarang adanya perbudakan dan hamba sahaya. Yang keenam, gharim, yaitu orang yang memiliki hutang dan hutangnya itu bukan untuk kegiatan maksiat, melainkan berhutang untuk kebaikan keluarga ataupun kebaikan dirinya, menghindarkan dirinya dari segala fitnah yang jelek, sehingga ia terpaksa untuk melakukan hutang dan diindikasikan dia tidak bisa melunasi hutang tersebut. Itu yang disebut dengan gharim. Yang ketujuh adalah sabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, memperjuangkan agama Allah, menanam kebaikan demi agama Allah. Dan juga bisa dikategorikan sabilillah adalah fasilitas umum yang digunakan untuk kemaslahatan umat. Contohnya masjid, mushola, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan sebagainya. Yang kedelapan adalah ibnu sabil, yaitu orang yang melakukan perjalanan dan di tengah-tengah perjalanan itu dia kehabisan bekal sehingga dia tidak bisa kembali pulang ke tempat asalnya. Itu yang disebut dengan ibnu sabil. Jadi 8 kategori inilah yang berhak untuk menerima zakat berdasarkan Quran Surat At-Taubah ayat 60 tersebut. Setelah kita mengetahui 8 orang yang wajib kita berikan zakatnya tadi, akan tercapai sebuah hikmah, yaitu sebuah manfaat. Apa sih manfaatnya ketika kita melaksanakan zakat? Yang pertama, zakat itu akan membersihkan jiwa kita, membersihkan harta kita dari sifat kikir, tamak, ataupun rakus. Karena harta yang kita miliki adalah ada sebagian kecil dari milik orang-orang fakir miskin tadi. Yang kedua, zakat juga membantu orang yang kesusahan atau kesulitan dari segi ekonomi.
Yang ketiga, mendorong manusia untuk berjiwa sosial dan peduli terhadap sesama. Artinya tidak menjadi orang yang apatis atau tidak peduli dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Yang keempat, mendorong manusia untuk bersikap jujur dan bertanggung jawab atas harta yang dimilikinya. Karena apa? Karena kalau sudah mencapai satu nisab pada batasan tertentu, maka harta itu harus dikeluarkan zakatnya. Dan yang terakhir, mengingatkan kepada kita bahwa harta yang kita miliki hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah 5 di antara hikmah melaksanakan zakat. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anakku sekalian, pelajaran kita hari ini telah selesai. Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini bisa bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja yang kita pelajari pada pagi hari ini? Yang pertama yaitu istilah-istilah dalam zakat. Yang kedua adalah 8 mustahik zakat. Dan yang ketiga adalah hikmah zakat. Mari pertemuan pada pagi hari ini kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inni istaudi'uka ma'allamtanihi fardudhu ilayya inda hajati ilaihi wala tansanihi ya Rabbal Alamin. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Sampai bertemu lagi di kemudian hari dalam keadaan yang lebih sehat dan lebih semangat. Kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.